He said, "No goal, my friend." So, but it can will happen. But I still have confidence for next game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sepak bola, salam sliding. Halo slidingers, bagaimana kabarnya? Semoga slidingers dalam kondisi sehat dan baik ya. Jangan lupa jaga iman, jaga imun, dan lakukan prokes dimanapun kalian berada. Tayangan Angkel kali ini akan mengulas tayangan final AFF Cup 2021 leg pertama Big Match Klasik antara Indonesia melawan Thailand. Misi balas dendam, misi pembuktian, dan tuntaskan. Akankah Garuda akan menang kali ini melawan Gajah Perang Thailand? Yuk langsung saja simak ulasan Angkel di pertandingan final kali ini. Oh iya, tapi yang belum subscribe, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya ya, like dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Angkel. Check this out. Pertandingan antara Indonesia melawan Thailand akan berlangsung di Stadion Nasional Singapura. Sebelumnya kita cek dulu ya rekam jejak perjalanan Indonesia menembus final yang ke-6 kalinya. Masuk di grup B, penyisian fase grup AFF Cup, Indonesia yang tergabung dengan Laos, Kamboja, rival Malaysia, dan tim tangguh Vietnam berhasil kokoh menjadi tim pemuncak klasemen dengan poin 10 dan belum pernah kalah. Meskipun sempat diragukan bakal sukses di AFF Cup musim ini karena masuk grup panas. Faktanya, Indonesia berhasil menjungkir balikan seluruh prediksi. Di laga awal, Kamboja pun berhasil dikalahkan 4-2 meskipun lewat performa yang masih diragukan. Laga kedua, Laos pun dicukur 1-5, harapan pun mulai tumbuh, namun laga berat Garuda berada di dua laga sisa. Kali ini Garuda Muda dan STY berhasil membuktikan kemampuannya dengan menahan Vietnam 0-0. Hingga laga terakhir, Indonesia pun memastikan lolos dengan kemenangan telak atas rival Malaysia 4-1. Indonesia menjadi juara grup B dengan Vietnam sebagai runner-up setelah menyingkirkan Kamboja 4-0. Di semifinal, asa dan optimisme Garuda akan performa penampilan yang sangat baik di grup menjadikan seluruh punggawa Garuda menatap optimis laga melawan Singapura. Di leg pertama, Indonesia pun tampil menekan dan dominan. Indonesia yang berhasil unggul lewat gol Witan Sulaiman di babak pertama, namun tuan rumah Singapura bangkit dan berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Iksan Fandi di babak kedua. Di leg kedua, Indonesia yang optimis mampu lolos ke final dan tampil baik. Benar saja, baru 10 menit berjalan, Indonesia yang menampilkan garis pressure tinggi kepada Singapura, peluang Witan berhasil dieksekusi oleh Ezra Walian, dan gol Indonesia unggul 2-1. Namun Singapura yang tampil dengan 10 orang malah berhasil menyamakan kedudukan 1-1 lewat bola set piece kemelut di depan gawang Indonesia. Berhasil diselesaikan oleh Song Ouyung di injury time babak pertama. Tampil menekan di sepanjang babak kedua, bahkan Singapura yang malah unggul kembali. Setelah tendangan bebas Sadan Sulaiman berhasil menghantam jala gawang Garuda yang dikawal Nadeo Argawinata. Tidak tinggal diam, Indonesia pun meningkatkan intensitas serangan ke pertahanan Singapura. Hingga 4 menit menjelang bubar adalah bek sayap Garuda Arhan Pratama yang berhasil memasukkan bola hasil muntah tendangan keras dari Egy Maulana Fikri. Skor pun berubah menjadi 2-2. Di babak extra time pertama, jumlah pemain yang tidak seimbang membuat Indonesia berhasil mencetak 2 gol tambahan dari Irfan Jaya dan Egy Maulana Fikri. Sedangkan perjalanan tim Thailand di babak penyisian grup A, Thailand terlihat superior bagi lawan-lawannya di grup ini. Thailand pun mencatat 4 kali kemenangan, menang 2-0 atas Timor Leste di pertandingan perdana, menang 4-0 atas Myanmar, mengalahkan Filipina 2-1, dan menang atas Singapura 2-0. Thailand yang superior dengan permainan kombinasi yang terukur berhasil lolos dengan nilai sempurna 12 poin dengan 4 kali kemenangan. Lolos dengan status juara grup A, Thailand menghadapi tim tangguh Vietnam yang menjelma menjadi kekuatan baru di ASEAN. Banyak penggemar sepak bola yang mendukung bahwa ini adalah mini final dari AFF Cup. Di leg pertama, Vietnam pun kalah 2-0 setelah Thailand mencetak 2 gol cepat di babak pertama yang tidak mampu dibalas oleh para pemain Vietnam. Para pemain Thailand bermain rapi dan disiplin, serta sering menumpuk pemainnya di kotak penalti. Vietnam yang terkenal kreatif pun dibuat mati kutu di laga leg pertama. Meskipun menguasai ball possession dan banyak menciptakan peluang, meskipun banyak tercipta lewat tendangan jarak jauh. Mental dan determinasi para pemain Thailand pun saat bermain cukup kokoh. Menarik untuk kita tunggu ya slidingers, duel final AFF Cup kali ini. Dua tim yang belum pernah kalah sekalipun. Sejarah Indonesia di AFF Cup. Perjalanan Indonesia di AFF Cup luar biasa ya slidingers. Sejak berlangsung pertama kali di tahun 1996 dengan nama Piala Tiger, tercatat hanya ada 4 negara yang menjuarai piala terbesar di regional ASEAN ini. Thailand, Singapura, Malaysia, dan Vietnam adalah 4 negara yang telah mencicipi manisnya menjadi juara piala yang menjadi kebanggaan bagi regional ASEAN. Indonesia sendiri adalah negara yang paling sering menjadi runner-up. Tercatat Indonesia sudah lolos ke final 5 kali, namun tidak satu pun yang berakhir untuk kemenangan bagi Indonesia. Indonesia sendiri lolos ke final dengan 4 pelatih yang berbeda. Tercatat pendahulunya Sintayong sebelumnya adalah pelatih yang hampir membawa Indonesia menjadi juara, antara lain Nandar Iskandar di tahun 2000, Ivan Kolev di AFF Cup 2002, Peter White di AFF Cup 2004, dan Coach Alfred Riedel, pelatih yang membawa Indonesia lolos 2 kali final Piala AFF.
tahun 2010 dan 2016. Bismillah, semoga Sintayong di tahun ini akan diingat sebagai pelatih yang membawa Indonesia menjadi juara, bukan ke final saja. Oh iya, Slidingers, dari 5 kali partai final AFF Cup, Indonesia tercatat telah bertemu 3 kali dengan Thailand di partai puncak. Head-to-head pertemuan kedua tim, duel klasik melawan Thailand adalah laga yang selalu berlangsung panas. Thailand yang menjadi kekuatan terbaik di ASEAN ini hampir selama 2 dasawarsa sangat sulit dikalahkan oleh negara lain, termasuk Indonesia. Tercatat Indonesia telah bertemu selama 20 kali dengan catatan Indonesia menang 6 kali, seri 4 kali, dan sisanya Thailand menang 10 kali. Jika merujuk pada title ulasan Uncle kali ini, Infinity Wars film Avengers, Thailand adalah sosok Thanos, penjahat terkuat yang harus dikalahkan dengan berbagai cara. Mampukah kali ini pahlawan Garuda mengalahkan musuh terkuatnya ini? Bismillah, semangat Garuda, kalahkan Thailand kali ini. Perkiraan formasi dan starting line up. Berdasarkan informasi terakhir, pada duel final kali ini Indonesia mendapatkan waktu istirahat yang cukup 3 hari setelah bertanding 5 kali dalam tempo hampir 2 minggu. Tidak ada pemain yang mengalami cedera serius, hanya saja beberapa punggawa inti seperti Irfan Jaya, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Alfiandra Dewangga, hingga Asnawi Mangkualam yang hampir full turun 90 menit dan pernah mengalami cedera ringan. Menghadapi Thailand yang cukup dominan dalam penguasaan bola dan kokohnya lini belakang, Uncle perkirakan di leg pertama ini Coach Sintayong akan menurunkan formasi 3-4-2-1, di mana 3 back di belakang dan 2 posisi winger akan ditempati oleh Asnawi Mangkualam dan Arhan Pratama yang selama ini menjadi motor serangan sayap Indonesia. Sedangkan pelatih Thailand asal Brazil, Alexander Falking, di laga final pertama ini tidak dapat menurunkan 2 pemain terbaiknya. Kiper Cacai Butprom asal klub domestik Thailand, Pathum FC, harus menepi 8 bulan karena mengalami cedera parah melawan Vietnam kemarin. Selain itu, pemain wingback cepat veteran Thailand asal klub Yokohama Marinos Jepang, Teraton Bunmatan, tidak dapat bermain akibat akumulasi kartu kuning di semifinal. Posisi keduanya Uncle perkirakan akan digantikan oleh Siwarak Tetsunon asal klub lokal Buriram United, dan posisi Bunmatan akan digantikan oleh Tristan Do, pemain naturalisasi asal Prancis yang juga ikut bermain saat bertemu Indonesia di final Piala AFF 2016 lalu. Formasi andalan Thailand 4-3-3 Uncle perkirakan akan digunakan oleh pelatih Alexander Falking. Catatan Uncle, big match partai puncak AFF Cup musim ini telah meloloskan Indonesia dan Thailand ke final. Ada yang menarik nih Slidingers, duel kedua negara yang belum pernah kalah dan menjadi juara di grup masing-masing. Fakta bahwa di mana sejak pergelaran Piala AFF Cup di tahun 1996, ini adalah kali ketiga juara grup bertemu di final. Yang menarik di 2 final tersebut yaitu di AFF Cup tahun 2007 dan 2012. 2 tim itu adalah Thailand dan Singapura. Yang lebih menariknya Slidingers, Thailand yang menjadi juara grup A di tahun 2007 dan 2012 itu selalu kalah melawan juara grup B. Akankah ini menjadi pertanda Thailand juara grup A akan kalah melawan Indonesia juara grup B? Jelas ini merupakan suatu kebetulan ya. Yang jelas fakta bahwa Thailand adalah tim kuat yang memiliki 5 gelar juara AFF harus diwaspadai. Thailand adalah negara dengan pertahanan terkuat di AFF Cup musim ini. Dari 5 laga hingga semifinal baru 1 gol yang bersarang di gawang Thailand, di mana pemain Filipina yang berhasil menjebol gawang Thailand lewat kemelut bola mati. Jika melihat lini pertahanan tim Gajah Perang Thailand yang telah memainkan 2 pemain andalan mereka di jantung pertahanan. Manuel Bir, pemain naturalisasi asal Jerman yang bermain di Bangkok United, dan pemain yang dijuluki Sergio Ramosnya Thailand, Kritsada Kaman. Di laga krusial, pelatih Alexander Falking selalu memasang 2 duet kokoh, ini dengan didampingi 2 pemain wingback cepatnya. Uncle juga melihat bahwa 2 pemain ini masih bisa ditembus ya, terutama lewat pergerakan kombinasi 1-2 serta umpan silang, terutama Manuel Bir yang sedikit lebih lambat dibandingkan Kritsada Kaman. Meskipun kokoh Slidingers, namun Indonesia sudah pernah bertemu 2 kali melawan duet back tengah Thailand ini, yaitu terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2022. Ketika itu Indonesia sanggup mencetak 2 gol ke gawang Thailand. Catatan bagi wingback kanan Narubadin adalah pemain yang paling banyak assist bagi Thailand dengan 3 assist. Tercatat Narubadin sangat eksplosif dan memiliki karakter menyerang cepat, namun juga cerdas. Kombinasi 1-2 dengan Terasil Dangda sangat berbahaya di sisi kanan pertahanan lawan. Selain memiliki kecepatan, determinasi pemain ini melakukan high pressing di pertahanan lawan seringkali merepotkan lawan di sisi kanan. Narubadin akan bertemu lawan yang seimbang, yaitu Asnawi Mangkualam. Namun wingback pengganti Bunmatan, yaitu Tristan Do, akan lebih sedikit defensif dibandingkan Teraton Bunmatan yang sangat eksplosif. Catatan angka lainnya adalah adu kuat lini tengah akan seru terjadi, diperkirakan antara Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto melawan Sujit Makul dan Sarah Hyoyan, duel krusial yang sangat strategis untuk menguasai lini tengah. Uncle melihat duet Garuda, Kambuaya dan Irianto harus fokus dan disiplin sepanjang 2 babak dalam menghadapi agresivitas 3 pemain tengah Thailand, termasuk Chanatip yang dijuluki Messi-nya Thailand. Chanatip Songkrasin, pemain yang bermain di Consadole Sapporo, klub Jepang divisi utama, tentu harus diwaspadai. Chanatip di fase penyisian grup memang belum kelihatan, namun perannya di lini serang Gajah Perang sangat krusial. Ledakan Chanatip muncul di saat semifinal. Vietnam yang tidak siap lewat counter attack tentu saja harus menghadapi gol oleh pemain yang sering muncul dari lini kedua ini. Chanatip yang memiliki skill yang mumpuni dengan kecepatan dan visi yang luar biasa, sentuhan 1-2 pemain di depan kotak penalti harus diwaspadai. Jika melihat alur serangan Thailand, catatan statistik memperlihatkan serangan sayap adalah yang paling dominan menghasilkan gol bagi Thailand di Piala AFF kali ini.
Total 5 gol telah disarankan oleh tim Gajah Perang Thailand, selain pergerakan dari sektor tengah di mana peran Chanatip sangat terlihat di 3 gol tercipta dari lini tengah ini. Selain itu, Garuda juga harus mewaspadai catatan statistik Thailand lainnya. Dari 10 kali pertandingan terakhir, Thailand selalu mengejutkan di 30 menit awal pertama. Total 7 gol telah disarankan Thailand ke gawang lawannya. Bahkan Vietnam sudah merasakan sengatan kejutan Thailand di 30 menit pertama. Dan sudah pasti slidingers gol cepat tentu saja meruntuhkan moral dan mental pemain. Indonesia juga seringkali merasakan kejutan gol cepat tim lawan di final. Catatan buruk dari gol cepat lawan tentu harus diwaspadai Garuda sejak awal babak pertama. Berdasarkan statistik, dari 5 kali partai final, Indonesia menderita karena tidak siap di awal pertandingan. Jika melihat sejarah, di AFF Cup 2000 pemain Warawat Sri Maka membobol gawang Garuda di menit ke-14. AFF Cup 2002 giliran Cokiat Nosarung yang mencetak gol di menit ke-26. Di final Piala AFF Cup 2004, giliran bek Daniel Bennett, pemain Singapura yang menjebol gawang Garuda di menit ke-3. Di final Piala AFF 2010, giliran Safi Sali menjadi momok bagi Indonesia lewat gol cepatnya. Dan terakhir, di final Piala 2016, gol Terasil Dangda di menit ke-33 dan Sirot Satong membuat Indonesia merana di final. Catatan angkel yang terakhir adalah partai final tentu saja menjadi momentum Indonesia menjadi juara pertama kali. Jika melihat kegagalan timnas Garuda Indonesia di final, seringkali adalah karena faktor non-teknis, yaitu fokus, mental bertanding, dan disiplin. Karena skill dan kemampuan bermain pemain Garuda tidak kalah melawan pemain lawan, termasuk Thailand di final kali ini. Kecepatan lini serang Garuda di AFF Cup kali ini sangat menakutkan lawan. Malaysia berhasil merasakan kecepatan dan kombinasi serangan Garuda, sedangkan Vietnam, tim kuat yang lolos ke final grup kualifikasi Piala Dunia 2022, tidak mampu menembus gawang Nadeo Argawinata. Kita lihat saja ya slidingers, semoga Garuda bisa mengatasi ketiga faktor non-teknis yang seringkali muncul di saat pertandingan puncak. Terutama mental bertanding, seringkali pemain Indonesia terpengaruh keputusan wasit, provokasi pemain lawan, hingga kegugupan saat kondisi tertinggal. Fokus memenangkan pertandingan harus menjadi misi setiap pemain. Ayo Garuda Muda, ukir sejarah menjadi juara kali ini. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Uncle kali ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Uncle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.